miring. Oh, oke. Le 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 le. Selamat siang guys, kembali lagi dengan Arven Motovlog. Riding lagi. Sudah terang ini pemirsa. Karena tadi pagi hujan deras banget. Namun hujannya cuma sampai perbatasan Beji atau perbatasan dari desaku sampai kota gitu. Aneh kan? Aneh banget. Tulungagung gitu loh. Hujannya pasti aneh. Kali ini aku riding sendiri, tanpa ditemani sama Gongju lagi di Malang. Jadi aku jalan-jalan sendiri Tulungagung di siang hari. Hari ini hari Jumat dan besok adalah hari Sabtu, yang mana besok udah hari Ramadan. Jadi semua besok itu wajib puasa untuk kaum muslimin. Dan aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Jangan sampai bolong, tetap semangat. Walaupun kalian puasa, kerja, atau riding, atau sekolah, bagi teman-teman yang sekolah, tetap semangat, harus tetap semangat. Jangan membuat puasa sebagai alasan untuk malas-malasan. Karena di saat puasa dan kita pun bekerja, itu pahalanya 2 kali lipat. Kayak Ustadz. Kali ini gue mau riding kemana, gue juga nggak tahu. Pokoknya jalan-jalan gitu aja. Kali ini aku mau ngebahas tentang apa ya? Tentang itu operasi Patuh Semeru, kalau Jawa Timur kalau nggak salah namanya Patuh Semeru. Opera yang sangat bagus karena apa? Aduh, ini gimana sih? Karena mengajarkan pengendara untuk tidak melanggar lalu lintas dan mendisiplinkan pengendara agar tidak melanggar lalu lintas, melanggar peraturan. Yang banyak kasus itu adalah pengendara yang masih belum punya SIM. Jadi masih banyak banget pengendara-pengendara yang belum punya SIM. Itu yang harus disayangkan. Monggo. Kalau soal melawan lalu lintas atau melanggar lampu-lampu itu sih umum ya. Kemungkinan orangnya nggak tahu atau emang orangnya nakal. Tapi kalau soal SIM itu kayaknya suatu kewajiban ya. Banyak banget yang dilanggar dan perkaranya soal nggak punya SIM. Dan kabarnya model sistem denda atau tilangnya itu sekarang baru. Sistemnya ya menurut kebanyakan orang itu memberatkan bagaimana? Nah ini mari kita bahas. Salah satu temanku, anggap saja namanya si A, jangan Pak Ijo ya, namanya Pak Ijo lah gitu. Anggap saja si Pak Ijo ini melanggar, dia tidak punya SIM dan dia dikenakan denda tilang, yang mana peraturannya di denda tilang itu kalau nggak salah sih 100.000, kalau nggak salah loh, 100.000. Tapi si Pak Ijo ini kena 1 juta. Nah di sini jadi geger ini, kenapa 1 juta? Nah semua masyarakat bertanya, semua kasus penilangan katanya harus membayar 1 juta di rekening polisi. Jadi sistem transfer, walaupun di peraturannya 100.000 kayak atau 500.000, tapi tetap 1 juta, bayarnya tetap 1 juta. Nah ini sistem baru dari pihak kepolisian, katanya apapun pelanggarannya, habisnya atau dendanya berapapun tetap bayar 1 juta. Nah nanti setelah persidangan sisanya akan dikembalikan ke rekening masing-masing. Nah jadi akan dikembalikan ke rekening masing-masing. Jadi misalnya kayak si Paijo tadi, dia tidak punya SIM, kena denda 100.000, dia harus mentransfer uang sebesar 1 juta ke rekening Polantas, bukan rekening pribadi Polantas, tapi rekening pusat untuk pembayaran denda, itu sebesar 1 juta rupiah. Dan nanti si Pak Ijo ini akan disidang dalam persidangan biasa kan, di sidang pengadilan. Di pengadilan gitu disidang, habisnya kenanya berapa? Misalnya dia kenanya 100.000. Oke, 900.000 akan dikembalikan ke rekeningnya si Pak Ijo itu lagi. Jadi yang diambil polisi hanya 100.000. Tapi kasusnya di sini adalah di saat seseorang tidak punya uang 1 juta, itu akan merasa berat. Jangan 1 juta, 100.000 kalau orang nggak punya uang pasti akan berat. Nah ini ada dampak positif dan negatifnya sih. Pertama kita akan melihat dampak positifnya dulu. Dampak positifnya adalah
ada unsur kapoknya ya. Jadi orang jadi ada unsur jera ketika dia akan melanggar lalu lintas lagi, dia akan jera. Misalnya gini, si Paijo akan mengulangi kesalahannya lagi, pasti berpikir 2 kali karena Paijo tidak mau membayar 1 juta, karena 1 juta itu kan besar banget nominalnya. Jadi si Paijo ini jadi kayak gimana ya, jadi kayak kapok lah, aku harus hati-hati, aku harus cari SIM. Nah itu, jadi ada efek jerahnya. Positifnya di situ, emang tujuannya polisi sih di situ, efek jerah. Tetapi di dampak negatifnya adalah para masyarakat awam yang belum terkena atau belum yang terkena sosialisasi tentang sistem pembayaran seperti itu akan menganggap polisi itu cari-cari uang. Jadi pada berpikir, wah anjir, anjay, polisi cari-cari uang 1 juta, tulisannya cuma 100 ribu, biarkan 1 juta dasar. Nah itu pasti ada itu seperti itu. Nah apalagi nominal 1 juta itu sangat banyak banget, nggak sedikit. Jadi kayak bagi masyarakat yang nggak punya uang itu sangat besar sekali nominalnya. Tapi kalau bagi masyarakat yang punya uang sih eneng-eneng banget, dia bakal ngulangi lagi. Nah itu untuk masyarakat dablek itu nakal ya, nggak pernah kapok itu. Jadi aduh, ada sisi positif, sisi negatifnya juga sih kayaknya menurutku. Ada kapoknya kalau bagi masyarakat yang benar-benar sadar akan kesalahannya, tapi kalau pada masyarakat yang nggak sadar akan kesalahan, dia akan nyantai-nyantai aja dan akan mengulang terus. Dia akan mengulang terus. Jadi gimana ya? Kayaknya sih kalau menurut aku ya ada bagusnya juga lah dengan sistem transfer 1 juta seperti itu. Sehingga masyarakat jadi berpikir 2 kali kalau akan melakukan kesalahan. Nah, tapi di sini kasusnya, khususnya ya kita bicarain Tulungagung lah. Untuk mendapatkan sebuah SIM itu tesnya susah luar biasa banget katanya. Kalau aku sih udah punya SIM, tesnya susah banget, apalagi tes prakteknya itu susah. Banyak yang tidak pernah lulus di tes praktek tersebut. Di mana-mana kita kalau mau mendapatkan sesuatu kita harus diuji terlebih dahulu. Apalagi Tulungagung ini tidak ada calo untuk membuat SIM, jadi susah banget untuk lulus dari praktek SIM. Oke lah, jadi itu sebagai alasan banyak pengendara yang tidak punya SIM. Karena apa? Dia nggak pernah lulus praktek SIM. Jadi kayak ada rantai yang saling kesinambungan antara satu sama lain. Tes uji praktek SIM mereka tidak lulus, dan mereka harus bagaimanapun mereka harus mobilitas dalam bekerja atau sekolah, mau nggak mau harus naik motor. Dan di saat kena tilang, dia kena tilang karena tidak punya SIM. Nah jadi ini gimana? Nah solusinya kita harus cari. Beberapa solusi sudah aku lihat, kayaknya beberapa bulan ini polisi sudah mengadakan kayak remedial. Apa remedial itu? Kayak apa, sebuah pelatihan bagaimana cara yang benar di saat ujian praktek. Jadi sudah dipraktekin contoh yang benar, cuma belum tersosialisasikan ke seluruh kalangan masyarakat. Jadi masyarakat yang belum punya SIM itu nggak tahu kalau ada pembelajaran bagaimana cara mengendarai pas praktek SIM itu. Nah di sini yang harus kita kita jadikan titik berat itu, yaitu di sisi lain aku setuju banget dengan sistem 1 juta rupiah itu, karena dia akan memiliki efek jerah. Ya walaupun aku nggak kaya, aku kalau kena tilang aku ya bakal susah cari uang 1 juta. Tapi kan dengan cara seperti itu aku akan berhati-hati bagaimana aku tidak kena tilang lagi atau melanggar lalu lintas lagi. Fair, kita itu harus fair. Kita kalau melakukan kesalahan kita harus mengakui. Ya, jangan malah bacot-bacot sini sana, terkecuali kalau misalnya kita sudah benar, di peraturan sudah benar, terus ada polisi yang mengungkit-ungkit kesalahan yang tidak kita miliki, ya itu barulah kita wajar kalau kita nggak terima. Nah karena kita merasa di peraturan kita itu bener, tapi kita dianggap salah, itu wajar. Jadi kayak gimana itu, yang cari SIM itu susah, prakteknya susah, jadi orang nggak punya SIM. Nanti kalau ada razia kena tilang, bayar 1 juta nggak terima, alasannya polisi sih cari SIM dipersulit. Sebetulnya sih nggak dipersulit bro, nggak dipersulit, ya emang peraturannya kayak gitu. Aku dulu aja juga tes, cuma ya emang kalau dulu tesnya nggak sesusah inilah. Tesnya dulu lebih gampang, waktu aku SMA lebih gampang. Aku cuma ini pemandangannya bagus, ini jalur ke Bendungan Wonorejo, bendungan terbesar se Asia Tenggara yang terdapat di Tulungagung. Ya jadi
gimana ya, kayaknya kita harus mencari solusi yang tepat untuk semua ini. Naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali, geradak. Aku tidak menyalahkan anda semua, tapi ini opini pribadi. Marilah setidaknya pihak polisi atau yang terkait itu mengkaji ulang bagaimana solusi dari semua ini agar tidak ada pelanggaran lagi. Kasihan juga sih. Oh shit. Jadi biar semuanya sama-sama enak lah. Ya, opini pribadi. Jadi ya, sekian dari aku, Arvin Motovlog. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sekian. Ciao, peace.